Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lutfi di channelnya Domba Berkah Farm. Nah, di sesi kali ini saya mau bahas mengenai industrinya. Setelah kemarin kita bicara soal ilmu dasar peternakan ya, terkait dengan rukun-rukun ternak. Nah, kali ini saya mau sharing soal bagaimana kita memahami industri di tempat kita kali ini. Jadi seperti halnya kita mau perang ya, kita mau perang masuk ke medan. Jadi artinya sebelum kita terjun lebih dalam ke bisnis ini, kita perlu memahami betul gimana situasi di ekosistem maupun kondisi industri di peternakan di tempat kita, di negara kita. Oke, kita akan bahas itu. Oke, teman-teman, langsung masuk ke pembahasannya. Jadi apa yang kita sharing kali ini sebetulnya merupakan experience saya pribadi dalam menggeluti bisnis ini, industri ini. Jadi artinya bila mana nanti ada hal-hal yang tidak sesuai, ya mohon teman-teman bisa mengkoreksinya. Oke, di awal kali ini saya akan men-share sebuah gambar di mana itu merupakan ekosistem secara keseluruhan dari sisi industri peternakan secara umum. Jadi artinya teman-teman nanti monggo silahkan bisa memilih ranah subsektor bisnis mana yang bisa kalian ambil dari sisi industri peternakan secara umum, ya, secara menyeluruh ya, komprehensif. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat dari sisi hulunya sendiri. Seperti saya kali ini, saya masuk ke dalam kacamata atau perspektif peternak ya, artinya kita bicara dari sisi hulu, kemudian nanti ada sisi tengah sampai dengan sisi hilirnya. Nah, di sisi hulu ini sebetulnya teman-teman bisa melakukan lini bisnis dari cash flow-nya, mungkin dari trading, kemudian fattening ya, nanti kita bicara breeding, atau yang suka produk turunan itu bisa bicara dengan milking, atau yang kaitannya dengan hobi, fancy, atau kontes, itu kalian juga bisa garap di situ. Yang sisi tengahnya mungkin nanti seperti sarana produksi ya, obat-obatan, kemudian sarana pakan, itu juga bisa, rumah potong hewannya, ekspedisinya, itu bisa kalian garap juga. Sampai yang akhirnya kita bicara ke sisi hilirnya sendiri yang langsung masuk ke ranah end customer, itu seperti catering, kemudian mungkin nanti kita bicaranya handicraft atau tempat wisata, atau mungkin jasa consulting, itu juga bisa kalian garap di situ. Nah, itu tadi setelah kita bicara ekosistem secara umum, secara menyeluruh, mana yang akan kita garap ya, sebelum kita nanti akan masuk menentukan dari sisi perencanaan bisnis kita, bagian mana yang akan kita garap. Nah, selanjutnya saya akan memberikan gambaran dari experience saya, termasuk saya sudah mengumpulkan data yang saya peroleh dari asosiasi. Jadi kondisi ekosistem atau industri peternakan di tempat kita, di negara kita itu seperti apa gitu ya. Nah, setelah saya bicara data gitu ya, setelah saya mengumpulkan data, memang sebetulnya bisa saya asumsikan bahwa peluang konsumsi dalam negeri atau peluang demand untuk kita selalu perspektif dari sisi hulu selaku produsen produk ini, selaku peternak, itu masih sangat luas gitu ya. Jadi kalau kita bicara data, bicara data itu dapat digambarkan bahwa memang data konsumsi, meskipun dari asosiasi pun tidak punya data yang tepat, yang pas gitu ya. Sebetulnya berapa sih data konsumsi dalam negeri, itu mungkin datanya belum bisa menggambarkan secara real gitu ya. Tapi kita melihat dari sisi harga, kenaikan harga permintaan. Jadi dari tahun 2009 itu kalau kita bisa bicara belanja domba jantan itu kurang lebih di harga 20-23 ribuan. Di hari ini kita sudah bicara di angka 60-an. Jadi artinya dalam jangka periode berapa? 10-12 tahun itu ada kenaikan kurang lebih 3 kali lipatnya ya, 3 kali lipat atau 300%. Jadi artinya memang secara demand itu sudah mendekati demand over supply gitu ya, karena memang kenaikannya sangat signifikan. Artinya secara data kita bisa dibilang ini peternak bakal meraih keuntungan yang menjanjikan dari data seperti itu. Tapi realitanya seperti apa? Nah, yang bisa kita lihat, termasuk saya setelah menggeluti di sini, ternyata kondisi seperti itu tidak serta-merta bisa membentuk sebuah harga yang real atau membentuk sebuah kesejahteraan yang real dari sisi produsen gitu ya. Nah, dari sisi kita sendiri sebetulnya kalau kita lihat berapa sih dalam setahun jumlah peternak baru yang bermunculan, mungkin di YouTube juga banyak sekali ya peternak. Di tahun yang sama pun berapa banyak yang selesai
Jadi artinya sebetulnya data ini tidak bisa merepresentasikan real kondisi yang ada di lapangan gitu ya. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan, bahwa ekosistem di tempat kita ini sendiri sudah dibilang tidak kondusif lah, tidak kondusif. Saya bicara seperti itu, data menunjukkan ada potensi yang tinggi, pada saat diaplikasikan ternyata kita pengaplikasiannya realitanya tidak demikian. Berkaca dari negara tetangga ya, seperti New Zealand itu di Rotorua atau di Melbourne di Australia, itu saya dapat juga mengumpulkan informasi bahwasanya kondisi peternakan di sana memang dari sisi pemangku kebijakan maupun government itu memang membentuk sebuah ekosistem yang sudah memastikan keterikatan harga gitu, keterikatan harga. Jadi artinya seperti di sana, contoh katakanlah pemerintah itu bekerja sama dengan sektor industri pertanian, limbahnya itu mereka ambil dan mereka jadikan olahan bahan pakan untuk dilempar atau untuk didistribusikan ke sektor peternakan. Nah, artinya ini dari sisi chain itu ongkos produksi di industri peternakan itu bisa sustain dan dengan harga yang pasti. Seperti halnya sama ketika di sana di kacamata, sama halnya kita bicara di kacamata peternak, ketika peternak itu sudah masuk dalam produksi panen, artinya kita mau jual ya, di sana sudah ada agen-agen yang memang mendatangi peternakan mereka untuk membeli dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemangku kebijakan. Jadi ada seperti kalau di tempat kita ada HET ya, harga eceran tertinggi gitu ya, atau harga standar lah, di sana sudah terbentuk itu. Jadi ada artinya sebagai produsen kita sudah punya kepastian harga gitu. Berbeda dengan halnya di kondisi di tempat kita, ini harga itu masuk ke pasar bebas, artinya demand dan supply itu terbentuk menentukan harga sendiri gitu ya, terbentuk menentukan harga sendiri. Sebetulnya kalau kita bicara soal bisnis, pasar bebas ini sebetulnya pasar yang sangat ideal sebetulnya ya. Sebetulnya lebih menarik ketika orang ingin membangun harga yang lebih tinggi, lebih rendah, itu bisa dimainkan dari sisi memang supply and demand yang terbentuk di dalam pasar itu sendiri. Beda halnya kalau di sana sudah terikat. Namun kondisinya ternyata dengan kondisi pasar yang seperti ini, realitanya ternyata saya di perspektif peternak itu tidak serta-merta bisa mendapatkan keuntungan secara maksimal di situ ya. Jadi halnya seperti tadi, data sudah kita sampaikan bahwa demand tinggi. Nah, artinya sebetulnya peluang saya selaku peternak dari sisi produsen bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga. Ternyata tidak, realitanya industri hilirnya menganggap bahwa harga yang sudah terbentuk itu terlalu tinggi, terlalu mahal. Buat kami sendiri harga yang terbentuk itu terlalu rendah. Jadi di sini tidak ketemu gitu. Nah, itu realitanya. Jadi dan di tempat kita sendiri seperti berbeda sekali dengan kondisi di tempat lain tadi ya, di negara tetangga kita. Jadi artinya kalau di sana semua change itu ya, secara ekosistem itu kita bisa bermain di bagian part-part satu lini tertentu. Jadi kita bicaranya ke produksi mereka sudah ada kepastian harga. Bicara di di perantara ya, intermediate, di tengahnya itu juga akan berhasil. Kemudian bicara di ujungnya, di selaku dia seller, itu juga akan berhasil. Nah, kalau di kita memang yang harus kita pahami kondisi di industri ini adalah kita semuanya dibebaskan. Nah, artinya jangan sampai kita selaku peternak, dalam hal ini saya selaku peternak, jangan sampai justru kita tidak mendapatkan sesuai dengan harapan. Artinya jangan sampai saya tereksploitasi lebih kepada pemain harga sehingga keuntungan itu tidak bisa merata di dalam ekosistem gambar tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, itu jadi gambaran kondisi secara umum yang ada di tempat kita. Lantas bagaimana kita menyikapinya? Nah, artinya setelah kita tahu medannya seperti itu, kemudian sekarang strategi perang kita seperti apa? Nah, ini yang seharusnya kita rencanakan dengan baik. Tadi kita ada pilihan beberapa industri subsektor yang bisa kita garap. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Jadi sebagai peternak dengan melihat kondisi yang seperti itu, mungkin nanti 3, 4, 5 tahun lagi ketika para pemangku kebijakan, asosiasi sudah bisa membentuk ekosistem yang lebih baik, kita
insya Allah dari sisi teman-teman peternak akan bisa mendapatkan angka manisnya. Nah, namun sekarang kita harus merintis untuk struggling di dalam kondisi yang seperti ini. Kira-kira gimana caranya, gimana solusinya? Nah, di sini mungkin kami selaku peternak baru juga, jadi saya menyampaikan experience kita. Jadi yang perlu kita bangun adalah saat ini adalah pasar kita sendiri. Pasar kita sendiri itu seperti apa? Jadi kalian menentukan apakah kalian nanti dari sisi hulu akan bermain di sisi fattening, breeding, ataupun nanti milking, fancy, dan lain-lain. Bentuklah pasar itu dengan cara kalian sendiri. Jadi artinya kita belum bisa kita bermain hanya tutup mata sebagai produsen saja. Produsen tutup mata, tidak kita jual, nggak bisa seperti itu. Jadi kita selaku pebisnis, terutama kita bicaranya pebisnis ya, bukan peternak lagi. Jadi kita bicara pebisnis, setelah kita mempelajari tadi tata cara pemeliharaan sudah bisa, kita juga harus bisa melakukan marketingnya. Sektor marketing ini harus kita genjot juga. Ketika kita tidak mampu di situ, artinya kita akan bisa tereksploitasi. Itu gambaran saya sih. Nah, bagaimana dengan kami individu yang tidak punya akses ke situ? Saran saya, kita individu-individu dengan skala peternakan yang kecil gitu ya, dengan skala peternakan yang kecil, kita bisa bergabung dalam satu network kerjasama, entah itu bentuknya koperasi atau gapoktan, sehingga kita mempunyai bargaining yang kuat selaku produsen untuk melakukan proses negosiasi dari sisi marketingnya itu. Nah, itu yang saran yang, nah kita selaku peternak di level menengah seperti apa, ketika kalian mampu melakukan proses marketing dan memang harus melakukan itu gitu ya, lakukan semuanya, segala lini. Baik itu yang bisa dilakukan kalian sekarang baru bisa melakukan secara online, lakukanlah. Sudah bisa melakukan secara offline dengan beberapa tenaga marketing lepasan, door to door, monggo saja. Atau kalian juga membangun network melalui beberapa mitra seprofesi kita sendiri. Itu juga saya sarankan, itu bisa, semuanya bisa dilakukan. Dan lagi, ketika kita ingin mengikat, menetapkan harga itu bisa sesuai, sebaiknya kita juga mulai bermain dari sisi hilirnya, sehingga kita tidak akan pusing selalu terikat dengan harga pasar yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi kalau artinya saya mempunyai warung sate, atau saya bekerja sama dengan pengusaha akikah, atau saya pengusaha dengan pengusaha boga gitu ya. Nah, itu bisa lebih memastikan dari sisi hasil panen dari produksi kita yang nantinya akan kita lempar seperti itu. Apalagi ketika nanti kita bicaranya dalam kapasitas besar, kondisi saat ini dari sisi change proses produksi segala macam, kita belum bisa mendapatkan sesuatu yang efisien dari sisi lingkungan. Artinya semuanya harus kita siapkan secara mandiri. Baik itu nanti bicaranya dari sisi ongkos produksi pakan, itu harus kita siapkan. Mungkin lemparannya atau dari sisi hilirnya itu juga harus kita siapkan. Jadi artinya ketika kita bicara di skala besar, kita juga tidak bisa bermain dalam satu part di dalam sebuah ekosistem. Kita bicara cuma di hulunya saja, itu nggak bisa. Di hilirnya saja, itu mungkin bukan tidak bisa, mungkin sangat berisiko dan tidak memberikan hasil yang maksimal. Jadi saran saya untuk segera memahami secara keseluruhan, dan kita bisa mengerjakan secara keseluruhan ekosistem secara komprehensif seperti itu. Nah, mungkin buat peternak baru seperti kami, langkah yang nyata yang bisa kita mulai sebelum menentukan tadi pasar mana yang akan kita ambil adalah, yaitu tadi, kita mencari tahu dulu di lingkungan ini, di tempat saya, seperti saya di Jawa Barat, itu apa yang digemarin di situ. Misalkan kita nanti akan bicara kayak fattening atau breeding gitu ya. Sebetulnya di sini konsumsi apa sih, mulai dari jenis hewannya, apakah itu domba atau kambing. Kita bicara domba, oke, dombanya jenis domba apa? Ada Garut, ada domba Gibas, ada domba Dorper, Merino, dan lain-lain. Kira-kira kemana kita akan bisa melempar dengan kondisi pasar yang memang sudah terbentuk dan akan mengabsorb hasil produksi kita. Jadi itu langkah awal yang harus kita pastikan dulu. Ketika kita bicara mau produksi milking, apakah kita sudah siap dengan
pasar kita, yang dimana sekarang pasar susu kita mayoritas susu sapi. Nah, itu semuanya harus kita perhatikan. Oke, mungkin itu ya. Jadi nanti di sesi berikutnya kita akan membedah satu persatu tadi yang kita bicara. Mungkin besok saya akan bicara mengenai fattening ya, fattening dan bagaimana perhitungan fattening, sehingga memberikan gambaran ketika saya mau masuk ke sektor fattening itu akan membutuhkan effort seperti apa dan hasil yang seperti apa. Kemudian nanti mungkin kita akan bicara selanjutnya breeding dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dulu sesi kali ini terkait dengan pembahasan memahami bagaimana kita bisa memahami industri peternakan di tempat kita. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang sedang memulai merencanakan bisnis di sektor peternakan kali ini. Oke, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.